Ini. Terus untuk metode itunya dari inletnya kita pakai split. Jadi split rasionya 50:1. Jadi 1/50 yang masuk. Jadi berapapun nanti yang kita injek itu 1/50 dari volume yang kita injekkan. 1/50-nya. Terus di sini ada lagi kolom. Jadi kolom itu yang kita pakai ini tipenya ya. Azilan ini HP5 5% metil penil metil siloxan. Di sini ada speknya 30 meter panjangnya, modelnya mungkin bisa kita buka ya sebentar kita aja. Panas ketebalan, diameternya 320 mikro. Terus untuk fase diamnya dari 0,25 mikro. Ini lagi di bagian kolom ini ada flow. Jadi flow ini gas pendorong dari sampel kalian. Ketika diinjekkan nanti akan didorong dengan gas. Nah, gasnya itu berupa gas helium ya, yang murni gitu ya. Terus nanti baru masuk ke kolom terus terpisahkan gitu ya, seperti itu. Fungsinya seperti itu. Terus open. Jadi kita open itu pakai isoterm dari start sampai finish nanti nggak berubah. Jadi nggak terprogram naik gitu ya. Seperti mungkin dari 50, 60 atau dan seterusnya gitu ya. Tapi ini dari start 150 derajat sampai di finishnya. Ya. Di sini ada 4,50 berarti 4,5 menit. Satu kali running, satu kali injek itu butuh waktu 4,5 menit ya. Jadi setelah itu baru bisa diinjekkan lagi. Jadi nggak bisa diinjek terus langsung diinjek lagi gitu ya, seperti itu. Tumpuk-tumpuk nantinya, ya, malah bingung. Terus di detektornya kita set sama sebenarnya dengan yang inlet di sini tadi 280 ya. Di sini juga 280. Terus kalau yang hidrogen, nah ini nanti alat ini kan juga pakai gas ya, yang gas helium itu sebagai gas pendorong dari sampelnya, tapi untuk gas hidrogen sama kompres airnya ini sebagai support dari FID-nya, jadi flame-nya ya. Untuk settingnya ya ini untuk A2 sama 335, yang airflow-nya 350 seper berapa ya? 10-nya ya. Jadi biasanya dia bisa nyala itu seper 10-nya. Kalau di satu-satu itu biasanya nggak nyala juga sih, susah. Jadi di flame-nya itu susah. Langsung kita oke. Nah, di sini untuk gasnya mungkin perlu tahu nggak? Ya, gasnya ada di balik sana, di sebelahnya sana. Ya, kita jadi di sini ini gas support dari sisi. Yang merah ini hidrogen, Terus yang biru ini kompres air, jadi udara kering, gitu ya. Udara tekan kering gitu ya, seperti itu. Terus yang ini helium, ini sebagai nanti pendorong dari sampel kalian ketika diinjekkan, didorong dengan gas itu ya. Terus untuk cara bukanya sama aja, jadi ini ada regulator ya untuk pengaturan flow-nya. Jadi kalau yang utama ini, jadi kalau kita buka itu kita putar ke kiri. Nah, nanti masuk di sini, ini ada tekanannya, tekanan dari isi dari tabung ini. Ini tekanannya dari sini. Nah, untuk pengaturan flow yang dikeluarkan itu pakai ini. Cuma ini nggak perlu diubah ya, karena ini sudah tersetting sini. Ya, ini sekitar berapa bar di sini. Nanti kalau nutupnya juga sama, ini tinggal tutup aja di sini. Soalnya kalau nggak ditutup nanti
oh ya, resikonya bocor sih di sini di regulatornya. Mungkin itu aja yang di gasnya. Nanti kita masuk ke nanti akan muncul juga di sini. Makanya nanti ini saya coba injek pelarutnya. Pelarut itu keluar di menit berapa gitu ya. Setelah itu nanti kalian lanjutkan yang MS sama camper, terus lanjut ke yang bakunya. Nah, untuk baku mungkin nanti dari konsentrasi yang paling kecil. Kalau konsentrasi dari kecil, nanti ini siring boleh langsung dibilas dengan yang berikutnya. Nggak usah dibilas dengan etanol ya, seperti itu. Tapi kalau yang beda, yang MS sama ini tentunya harus dibilas dengan etanol. Oke, ini kita coba. Kalau saya biasanya seperti ini, saya pegang seperti ini, langsung kita tarik gini ya. Bilas dulu, ini pembilasnya. Tapi ini sebagai pelarut, ini tentunya kita harus tahu juga keluar di menit berapa ya. Kita ambil berlebih gini sampai segini, terus kita cek ada gelembungnya atau enggak. Ini kan ada gelembungnya ya, usahakan ini bisa naik dan nanti kita dorong. Permasalahannya bukan masalah yang di alatnya, ketika ada gelembung kita injekkan di sini itu, kalau di alatnya nggak ngaruh. Cuman karena ini pengambilannya siring ini manual seperti ini, otomatis akan mempengaruhi hasil dari ininya, keluaran areanya nanti ya. Makanya usahakan jangan sampai ada gelembung. Jadi volumenya harus benar-benar 1 mikro. Tapi kalau di XPLC itu akan mempengaruhi di sistem alatnya, karena dia akan cair ya, ada gelembung masuk di sistemnya, akhirnya terjebak di pangkal yang kolomnya itu nggak bisa masuk, karena pori dari kolomnya kan juga kecil sekali. Kalau ada satu titik gelembung itu akan berpengaruh ke tekanan dari pumpnya. Jadi ini terus kita naikkan sampai di sini 1 mikro, sini ya, skalanya di sini. Ini 10 mikro, jadi cuma 1 mikro aja. Kita lap seperti ini. Terus sebelum injek kalian masuk di sini. Jangan lupa nanti pas untuk filenya ya. Jadi setiap kali injek itu kalian masuk di run control sampel info ya. Ini operatornya siapa, itu setiap kali injek boleh diganti. Sekarang tulis saja namamu, nggak apa ya. Ini operator saya bingung. Oke. Terus di sini ada subdirektori, ini tempat penyimpanan data kalian. Jadi berupa folder gitu biasanya. Ya. Ini kalau mau diganti silakan, mungkin A56 gitu ya. Silakan ditulis saja. A5 gitu. Ya terserah. Oh, yang penting kan A56 dan 6 mengenai piye? oh iya. Apa ngene? Apa koma ngene? Ya. Ya, seperti ini. Terus di sini ini kita create. Mau. Create. Nah, wes ini. Oke. Ini kan udah masuk ya. Terus di sini ada grafik, ini sebenarnya ini penambahan data jadi kalau kita tulis etanol itu nanti belakangnya itu ada ininya, kode ini. Jadi kita tulis aja nanti untuk itu biasanya saya pakai tanggal ya. Jadi kalau sekarang tanggal 23 ya. 24 ya. 24
240425. Terus ini mengikuti biasanya konturnya mulai 00. Berarti nanti di file kalian itu ada 24042500, 01, 02 dan seterusnya seperti itu. Terus ya ini etanol. Ya, kalau di komennya kita tulis saja biar nggak lupa, injek 1 mikroliter gitu ya. Nah, oke. Jadi setiap kali injek nanti tentunya harus berubah ini ya, sampel info terus itu ya. Nah ini terus dinamai seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita injekkan. Sebelum kita injek, kita tekan ini. Ya, pereran. Jadi ini untuk memastikan kondisi parameter itu memang sudah berjalan. Kalau dia nggak berjalan nanti biasanya ada apa? Ada peringatannya biasanya. Jadi ini sudah jalan. Terus sampelnya sudah kita ambil 1 mikro. Ini bisa kita tarik ya. Kita tarik mungkin sampai segini. Sampai di 4 mikro. Karena apa? Jadi karena di inlet itu kan suhunya tinggi. Jadi ketika kita tusukkan, itu biasanya kalau nggak kita tarik, apalagi nanti kita tusuk terus berhenti beberapa detik, itu yang di ujung akan menguap duluan. Untuk menghindari itu, makanya kita tarik, kita masukkan. Jadi ini kan nggak mempengaruhi volume dari yang kita injekkan ya. Nah, karena nanti semuanya akan berupa gas, diuapkan juga seperti itu. Jadi kita tarik biar nanti aman. Masalahnya kalau enggak seperti itu biasanya puncaknya itu jadi pecah, jadi dua. Sebenarnya itu satu senyawa, tapi karena tertahan ada beberapa detik gitu ya, itu biasanya itu jadinya pecah, kayak pecah gitu ya. Padahal itu satu senyawa. Oke, seperti itu. Terus untuk tempat injeknya ada di sini, inletnya tadi ya, di gerbang injektornya. Nanti kita tusukkan sampai mentok, baru kita injek sampelnya. Seperti itu. Tapi di sini panas, ini juga panas. Kita tutup aja ya. Oke, nanti kalau sudah saya perhatikan nanti kita tutup aja. Ini tapi saya tak tutup nggak apa-apa. Ya, jadi kita di sini tangan 2 gitu ya. Jadi enak. Kita tusukkan, cet, gini, segera langsung tekan start, baru kita tarik. Ya. Nah. Jadi kita tusukkan mentok, terus sampelnya kita injekkan, langsung kita tekan start, baru kita tarik. Seperti itu. Ini kita tutup aja biar nggak kena tangan nanti panas. Nah, karena ini satu kali running butuhnya cuma 4,5 menit, bisa langsung disiapkan sampel yang berikutnya yang mau diinjek. Ya, oke, silakan dicoba. Kalau bisa mau ditusuk langsung boleh, nggak apa-apa, tapi biasanya agak susah juga sih ambilnya, karena waktu ngambil di sini kan vakum gitu ya, jadi agak susah. Jadi kalau memang nggak bisa, nanti bisa kalian lepas tutupnya, baru diambil gitu ya. Ini aja. Nanti selesai langsung ditutup aja bel. Ini apa? Ini MS. Ini kan yang tunggal. Yang tunggal-tunggal dulu biar tahu nanti yang tunggal itu keluar di mana, gitu ya, di menit berapa, gitu ya. Ambilnya seperti ini boleh, nggak apa-apa. Jadi beberapa kali kita bilas. Pembilasan itu juga perlu sampai bersih ya. Permasalahannya alat seperti ini nggak bisa kita pungkiri, nanti kalau ini bilasnya kurang bersih biasanya akan muncul juga di sini. Ya. Nggak bisa dibujui. Bisa dibohongin. Ya bisa dibohongin ini alatnya. Nah, makanya
dibilas beberapa kali, tapi kalau yang baku tadi silahkan nanti dari konsentrasi kecil ke gede langsung dibilas dengan yang atasnya tadi ya. Nah, ini ada beberapa. Terus nanti kalau memang ada udara boleh diginikan, boleh bisa. Baru kita ambil. Ini kan nggak ada udaranya. Seperti ini. Nah ini kan naik kan, ada kecil naik tapi terus nanti langsung didorong aja. Dorong sampai di 1 mikro. Dalam. Ini boleh langsung ditarik, boleh biar aman. Ya. Kita siapkan di sini. Pak, berarti untuk yang data yang ini yang single ini juga buat kelompok? Iya. Oh. Jadi ini kan yang ini kan data untuk kualitatifnya ya. Iya. Jadi nanti metil salisilat itu keluar di menit berapa gitu ya. Seperti itu. Ini kampernya, ini metil salisilat. Sudah ke sini. Nah, seperti ini. Terus nanti ini karena printernya itu juga apa ya? Ini alatnya kan alat lama ya. Jadi PC-nya juga lama. Dia kalau dikasih printer yang baru nggak support juga seperti itu. Nanti kita simpan dalam bentuk PDF. Terus baru kita ambil mungkin pakai flash disk atau apa. Baru kita print di apa visi lain gitu ya, boleh di sini boleh nanti ya seperti itu. Empat koma lima, 4,5 menit. Ini yang standar ya? Waktunya ini yang Ini bisa. Oh. Iya, MS Ya, ini kan costok kan. Biasanya rekodnya langsung keluar sih. Di sini, nah ini ya. Jadinya seperti ini. Tapi ini sebenarnya boleh wes nggak apa-apa, nanti nggak usah ditulis ya, nggak usah dikasih tulisan ya di sini, nanti malah bingung kalian, malah waktunya masalahnya habis nanti malam ya. Jadi ini kalau kita print ini bisa nggak di setup 6 5 bulan. ini saya 2,355. jadi langsung kita print di sini boleh. Nah ini nanti kalian tulis saja ini etanol ya, etanol ya. Terus untuk penyimpanannya boleh dibikinkan lagi, nanti bikin sendiri foldernya. Mungkin ini ya, medikamen ini ya. Baru terus ditulis apa? A berapa? 5,6. 5,6 nih. Oh, 6 gini boleh kalian. Paling iso. Awal kita simpan di sini. Terus kalau sudah ini kita close lagi boleh. Masuk lagi di run control. Sekarang injek yang MS-nya kan. Ayo coba. Coba. Ayo sing gila yang cowok-cowok ini.